Selamat pagi siswa-siswi kelas 10 dan kelas 11 peserta LDKS tahun 2022 SMA Negeri 1 Sungai Melayu Raya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai dinamika kelompok dalam organisasi. Ini adalah materi LDKS SMA Negeri 1 Sungai Melayu Raya 2022 yang memang sangat urgen, perlu disampaikan kepada seluruh peserta LDKS, di mana dinamika kelompok ini akan menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan yang akan Anda laksanakan di organisasi yang kalian pilih di sekolah kita ini. Nah, materi dinamika kelompok ini saya sampaikan berbasis daring karena memang ini masih dalam situasi pandemi. Jadi mohon untuk disimak dengan baik dan saksama supaya betul-betul bisa kalian pahami dan kalian terapkan dengan baik pada saat kalian melakukan proses-proses dinamika di dalam sebuah organisasi. Nah, ini adalah submateri dinamika kelompok. Ada 3 sebenarnya, bisa lebih dari ini. Ini saya singkat, saya rangkum sehingga tidak terlalu lama atau luas ya. Ada 3 poin. Yang pertama itu mengenali diri sendiri, kemudian mengenali orang lain, dan nanti yang akan banyak kita kupas di bagian ketiga ini, yaitu apa sih sebenarnya hakikat dari dinamika kelompok. Kemudian kita akan lihat tujuan mempelajari dinamika kelompok. Ada 3 diambil dari sub tadi ya. Kita diharapkan mampu untuk mengenali diri sendiri, mampu mengenali orang lain, dan mampu memahami hakikat dinamika kelompok. Nah, perlu saya sampaikan juga mengapa dinamika kelompok sangat penting tadi, seperti yang saya sampaikan di awal, terutama dalam kegiatan latihan dasar kepemimpinan siswa ya. Yang pertama itu menunjukkan sikap atau perilaku disiplin. Kemudian diharapkan juga mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar kepemimpinan. Kemudian mampu juga mengaktualisasikan kedudukan dan peran kepemimpinan. Dan yang keempat, menunjukkan penguasaan kompetensi teknis sesuai bidang. Nah, ini ya alasan mengapa dinamika kelompok, materi dinamika kelompok ini sangat penting, terutama dalam kegiatan latihan dasar kepemimpinan siswa. Nah, kita mulai dari yang pertama, mengenali diri sendiri. Sebelum kita berkomunikasi atau berinteraksi dengan kelompok, dengan orang lain yang nanti akan kamu alami, kamu harus terlebih dahulu mengenali siapa sih diri kamu itu ya. Nah, pengenalan diri sendiri ini berarti mengetahui dan memahami potensi dirinya, potensi diri, kemudian cara memberdayakan atau mengembangkan potensi tersebut, baik secara fisik, mental, intelektual, sosial, emosional, maupun potensi spiritual. Nah, sudah komplit di sini. Secara fisik,
mental, kecerdasan, IQ, kemudian emosional, kemampuan kamu mengontrol emosi, kemudian berkaitan dengan religiusitas. Mampu mengenali diri dengan baik ya merupakan langkah awal dalam meraih sebuah keberhasilan, terutama dalam berinteraksi dengan lingkungan atau kelompok. Nah, dengan memiliki kemampuan diri yang baik, tentu kita akan mudah diterima, diperlukan, bahkan disenangi ya. Kemudian pasti selalu diharapkan kehadiran kita, kemudian ide-ide kita yang bisa kamu tuangkan nanti di kelompok. Itu ya, diri sendiri, mengenali diri sendiri. Langsung kita ke yang kedua ya. Langsung yang kedua, mengenali orang lain. Setelah kita mengenali diri kita sendiri, maka kita wajib mengenali orang lain ya. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat. Menyesuaikan diri dan diterima oleh kelompok merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia sebagai makhluk sosial. Ya, sudah jelas sebagai makhluk sosial ya kita tidak bisa hidup tanpa orang lain, dan kita juga senantiasa selalu berinteraksi dengan orang lain. Nah, maka kita perlu mengenali orang lain. Mengenali orang lain dapat dilakukan dengan cara mencari dan mengenali sisi positifnya. Ya, mencari dan mengenali sisi positifnya, memahami apa hobi, kemudian teman dekatnya, serta tidak terpengaruh oleh sisi negatifnya. Jadi sisi negatifnya kita abaikan saja. Ya, kita lihat sisi positifnya, karena setiap manusia itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Nah, kita lihat kelebihannya saja, yang kekurangannya jangan kita detail perhatikan, jangan fokus ke situ. Ya. Kemudian kita menghargai, menghormati sebagai kawan. Itu cara mengenali orang lain. Ini tentu sangat aspek yang sangat penting kalian pahami agar nanti tidak terjadi komunikasi yang tidak baik, itu yang tidak kita harapkan. Apalagi nanti kalian akan banyak mengadakan rapat mengenai program-program kerja yang akan kalian laksanakan. Tentu di situ akan banyak menguras pikiran melalui ide-ide, masukan ya, masukan. Nah, di situ akan terlihat ya seperti apa karakter diri kamu sendiri, kemudian juga kamu juga bisa mengamati bagaimana karakter orang lain. Nah, kita langsung ke bagian C, bagian yang inti dari materi tentang dinamika kelompok, yaitu hakikat. Nah, kita lihat aspek historisnya dulu ya. Jadi dinamika kelompok atau yang disebut dengan group dynamic ini muncul di Jerman pada tahun 1940-an. Itu diilhami oleh teori kekuatan medan yang terjadi di dalam sebuah kelompok akibat dari proses interaksi antar anggota kelompok. Nah, teori ini dikembangkan oleh ahli-ahli psikologi Jerman, penganut aliran Gestalt psikologi ya. Salah satu seorang tokohnya adalah Kurt Lewin. Jadi mereka melihat, jadi tidak hanya Kurt Lewin ya, tapi dari tokoh-tokoh aliran Gestalt psikologi tadi ya, psikologi. Nah, mereka melihat sebuah kelompok sebagai satu kesatuan yang utuh, bukan sebagai kumpulan individu-individu yang terlepas satu sama lain. Itu dinamika kelompok. Nah, dinamika berarti kekuatan atau gerak yang timbul sendiri. Kekuatan atau gerak yang timbul sendiri. Sedangkan kelompok berarti sekumpulan individu yang saling berinteraksi. Dinamika kelompok adalah kekuatan yang ada dalam kelompok. Itu menurut Kate Davis dan John Neustromer. Dinamika kelompok adalah suatu metode atau proses yang bertujuan meningkatkan nilai kerjasama kelompok. Nah, itu kesimpulannya. Suatu metode
cara atau proses ya yang bertujuan meningkatkan nilai kerjasama kelompok. Itu pengertian dari dinamika kelompok. Nah, mengapa perlu dibentuk kelompok? Yang pertama itu karena kebutuhan, ya, kedekatan, ada daya tarik, kemudian tujuan, faktor ekonomi. Ya, kalau kamu misalkan memilih organisasi tentu karena kebutuhan, ya, entah itu dari organisasinya maupun dari diri kita sendiri, merasa perlu begitu ya. Kemudian kedekatan, ya bisa saja ini karena faktor teman begitu ya. Nah, kemudian daya tarik sudah pasti. Oh, kenapa sih organisasi ini? Apa sih bagusnya organisasi ini? Nah, dan seterusnya, itu daya tarik. Ada tujuan, ada faktor ekonomi juga ya. Kemudian resiko ditanggung kelompok, itu alasan yang kedua. Yang berikutnya, mengapa diperlu bentuk kelompok. Jadi tidak lagi ditanggung individu. Kalau ada permasalahan itu ditanggung bersama oleh kelompok. Kelemahan individu teratasi oleh kelompok. Nah, itu nilai plusnya ya. Jadi kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh individu itu bisa diatasi oleh rekan-rekan yang lain. Sumber daya lebih banyak, terjadi proses belajar dari kelompok lain. Nah, pengetahuan, ide-ide, hal-hal baru yang selama ini mungkin belum kita ketahui itu bisa kita dapatkan melalui proses kelompok itu. Kemudian kemampuan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan lebih akurat. Tuh. Kemudian perilaku anggota kelompok. Nah, di dalam dinamika kelompok kita juga wajib mengenal perilaku anggota kelompok. Ya. Memiliki motivasi untuk bergabung. Ya, itu sudah pasti ada motivasinya. Kemudian unit terpadu oleh orang-orang saling berinteraksi. Perilaku yang berikut, memiliki sumbangan waktu, ya, baik waktu, tenaga, pikiran yang berbeda-beda. Kemudian mempunyai perbedaan pendapat, itu hal biasa ya, dan mencapai kesepakatan dalam sebuah rumusan masalah. Perilaku anggota kelompok. Nah, kita lihat unsur apa saja yang ada di dalam suatu kelompok. Udah pasti ada komunikasi atau interaksi. Kemudian ada tujuan. Apa sih tujuan kita dalam berorganisasi? Harus ada. Jangan hanya asal-asal saja ikut-ikutan, tapi kamu tidak tahu apa sih tujuan dari sebuah organisasi yang kita ikuti. Kemudian adanya pembagian tugas, hak dan kewajiban anggota. Adanya aturan, kebiasaan yang harus ditaati setiap anggota, atau istilahnya norma ya, tata tertib, peraturan-peraturan dalam sebuah organisasi itu memang harus ada ADT-nya. Kemudian adanya upaya ketersediaan untuk mencapai tujuan. Berikut komunikasi dalam kelompok. Nah, interaksi yang baik dalam sebuah kelompok sangat diperlukan. Salah satunya adalah komunikasi. Tadi ya, unsur tadi masuk. Komunikasi adalah membagi. Artinya kita membagi informasi, ide, gagasan atau sikap tertentu kepada orang lain. Itu menurut Weber-Schrem. Nah, komunikasi yang baik ya, setidaknya itu memenuhi ada yang disebut dengan 5C. Apakah itu? Kita lihat. Nah, ada clear. Jadi komunikasi yang kita sampaikan itu harus jelas bagi semua pihak ya, atau dua belah pihak. Kemudian complete, lengkap. Nah, jangan setengah-setengah memberikan informasi, menyampaikan informasi ya, atau kita berkomunikasi itu harus lengkap. Kemudian concise, ringkas. Nah, jangan juga terlalu bertele-tele sehingga nanti bisa mudah dipahami. Kemudian udah pasti informasi itu harus benar, jangan yang tidak benar atau hoax misalnya. Correct. Kemudian courteous, itu harus disampaikan dengan sopan. Kemudian juga tidak bertele-tele tadi, berhubungan dengan concise, tepat waktu ya. Itu jangan menyampaikan suatu informasi melalui komunikasi itu udah momennya sudah tidak tepat lagi. Itu maksudnya ya. Itu 5C ya, clear, complete, concise, correct, dan courteous.
Nah, tipe kelompok. Jadi dalam organisasi itu ada dua tipe, ada formal dan informal. Formal itu ciri-cirinya dia seperti komando, ada garis komandonya, jadi ada struktur yang jelas. Kemudian kelompok tugas. Nah, kalau informal itu ya dia tidak resmi ya, kelompok kepentingan misalnya, kelompok persahabatan biasa ada kayak ya semacam geng lah misalnya, tapi tidak, geng itu kan tidak perkumpulan-perkumpulan ya, itu tidak persahabatan antara teman kan, namanya geng itu juga tidak mesti yang jelek ya. Kemudian tujuan interaksi kelompok. Nah, ada dua tujuan kenapa interaksi kelompok itu sangat penting. Yang pertama, mempertahankan kelompok agar tetap utuh, terpadu dan berfungsi dengan baik. Kemudian mempertahankan kelompok agar tetap melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, ini ada tahapan perkembangan kelompok menurut Bruce Tuckman 1965. Nah, jadi dimulai dari pendaftaran ya misalnya ya, awal terbentuknya kelompok itu forming namanya, form. Kemudian mulai muncul konflik ketegangan biasa dalam sebuah organisasi itu tahapnya disebut storming. Kemudian adanya kesepakatan. Nah, setelah munculnya suatu masalah ketegangan misalnya, kemudian disepakati ya, ada persoalan-persoalan yang rumit itu disepakati bagaimana solusinya, bagaimana tindak lanjutnya, itu disebut dengan norming, norma. Adanya kesepakatan tentang peran, struktur, norma sebagai acuan. Lalu performing, nah ini sudah penampilan sudah matang ya dan solid karena sudah terbiasa tadi mengatasi hal-hal suatu masalah yang muncul, kemudian dibahas, diselesaikan secara bersama. Maka tahapan berikutnya, perkembangan berikutnya adalah matang ya, perform. Kemudian yang terakhir adjourning ya, adjourn. Ini sudah mencapai klimaks, artinya tujuan bisa saja dia masih dipakai bertahan karena mungkin nanti akan terus dilibatkan, bisa saja bubar ya, sudah selesai begitu masa baktinya, atau mungkin merasa tidak mampu lagi. Nah, itu ya tahapan perkembangan kelompok. Jadi sebenarnya ini bisa kita contohkan di awal ya, misalnya saya membuat kelompok melalui beberapa kelompok baris, beberapa baris begitu ya. Kemudian misalnya satu baris ada berapa orang. Nah, itu kan belum saling kenal. Nah, pada saat saya membagikan kelompok itu forming. Kemudian saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Misalnya menulis identitas diri. Nah, itu sudah mulai forming. Konflik di sini maksudnya bukan sesuatu yang ekstrim ya, tapi ada persoalan atau soal begitu ya. Itu masuk dengan storming. Nah, lalu ada kesepakatan, berembuklah kamu dengan kelompok itu melalui tugas yang saya sampaikan. Nah, akhirnya matang kan, nanti selesai dia. Nah, seperti itu contoh kecil ya, bisa kita terapkan di awal, misalnya mainkan game ya, mengenali diri atau orang lain itu tadi. Kemudian jenis interaksi dalam kelompok ada dua ya, ada meeting, rapat. Ini durasinya mungkin tidak terlalu lama, sedangkan pembentukan tim building ini biasanya lama ya. Ada dua jenis interaksi. Berikut faktor yang mempengaruhi efektivitas kelompok. Ada situasional dan personal. Nah, kita lihat di sini situasional. Ukuran kelompok mempengaruhi ya. Kalau terlalu besar juga tidak bagus, terlalu banyak anggotanya tidak bagus. Nah, maka kita sesuaikan dengan kebutuhan ya, sangat mempengaruhi juga. Jaringan komunikasi juga ya, kemampuan kita dalam berkomunikasi. Kemudian ya,
berkomunikasi dengan pihak lain ya, selain di dalam komunikasi kita, organisasi itu, kelompok. Kepemimpinan memang sangat penting. Sosok seorang pemimpin itu sangat urgent ya dalam sebuah organisasi. Kemudian kohesi kelompok itu juga sangat penting. Itu tadi faktor situasional. Sekarang faktor interpersonalnya, kebutuhan. Kebutuhan interpersonal, kemudian tindakan komunikasi dan peranan individu. Ini yang bisa mempengaruhi efektivitas suatu kelompok atau organisasi. Kemudian faktor penghambat. Ya, ada 6 beberapa faktor penghambat di sini 6. Beberapa personal tidak mau berpartisipasi, kemudian semangat kerja rendah, ada yang tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Ini kadang-kadang bingung dia, tugas saya apa sih? Kemudian beberapa personal memonopoli pembicaraan. Jadi pasti ada dalam sebuah kelompok yang punya karakter seperti itu, nanti bisa diatasi. Bagaimana tetap mengatasi itu, ada aturan ya, acuan dasar tadi, norma yang dibuat dalam sebuah kelompok atau organisasi. Kemudian bersikap apatis, tidak mau tahu, bersikap acuh tak acuh, menolak norma yang berlaku. Ini yang bisa menghambat efektivitas kelompok. Kemudian bagaimana? Apa yang harus dilakukan agar kelompok tetap utuh, dinamis dan solid? Ini ada 6 juga. Tadi ada hubungannya dengan tadi. Kejelasan pembagian fungsi peranan harus jelas ya. Fungsinya, peranannya, posisinya, ya, strukturnya harus jelas. Kemudian tujuan, sasaran yang ditetapkan bersama juga harus jelas. Keterbukaan ya, transparansi, efektivitas dalam komunikasi yang baik. Jadi jangan ada yang ditutup-tutupi ya. Sampaikan saja di forum. Kemudian mampu melaksanakan tugas kepemimpinan. Ini sosok seorang pemimpin tadi. Memperkuat norma sebagai acuan kebijakan dan tugas. Harus ada ADRT-nya, ada aturan dasarnya yang dibuat. Itu untuk landasan kita, undang-undangnya organisasi, begitulah ya. Kemudian keputusan yang dilandasi nilai demokratis, itu udah pasti. Ya, ini beberapa poin agar kelompok tetap utuh dan dinamis serta solid. Baik, demikian sekilas secara umum ya materi tentang dinamika kelompok yang saya sampaikan untuk peserta LDKS tahun 2022 di SMA Negeri 1 Sungai Melawi Raya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Selamat menjalankan tugas, selamat berorganisasi. Semoga apa yang Anda tuangkan itu bisa menjadi kemajuan sekolah kita. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Selamat pagi, salam sehat, salam Pancasila.